Shalom Bapak Ibu dan seluruh jemaat GKJ Sabdo Sumnar yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai kita semua. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari bersama-sama kita kembali menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama terlebih dulu menaikkan doa, mengucap syukur, dan juga memohon kiranya Tuhan memampukan kita untuk mendengar, mengerti, dan juga melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang menjadi sumber hidup kami, pagi ini kembali kami merasakan sukacita karena Engkau kembali menyatakan kasih setia dan rahmat-Mu kepada kami. Pagi ini kami masih berkesempatan untuk berjumpa dengan keluarga kami. Kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan juga hidup yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami hari ini boleh menjalani setiap aktivitas pekerjaan kami dalam tuntunan-Mu ya Bapa. Dan kami pada saat ini menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati pikiran kami ya Allah, supaya kami boleh mengerti dan juga boleh melakukan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama pagi ini kita membaca firman dari kitab Amos pasal 5 ayat 14. Amos 5 ayat 14 yang demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, carilah yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, setiap kita pasti ingin memiliki hidup yang baik, ingin merasakan kehidupan yang baik, yang nyaman, yang semua ada, merasakan kedamaian dan ketentraman, kesejahteraan juga. Dan itulah mengapa semua orang berusaha sekuat tenaga untuk merasakan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Dan tidak jarang atau bahkan boleh dikatakan semua orang pasti berharap yang namanya hidup yang baik adalah hidup yang berkecukupan. Itu tidak salah. Kita perlu mengupayakan hidup yang baik, hidup yang berkecukupan. Kita perlu mengupayakan itu dengan sekuat kemampuan kita, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Tetapi jangan lupa Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, seringkali ketika orang terlalu fokus untuk mendapatkan hidup yang baik menurut ukurannya, yaitu hidup yang berkecukupan bahkan berkelimpahan, orang lalu lupa dengan proses, dengan cara atau jalan yang ditempuh untuk mendapatkan segala hal yang menurutnya baik itu. Orang terlalu fokus dengan tujuannya, yaitu ingin menemukan atau mendapatkan hidup yang baik menurut ukurannya. Cukup materi, bahkan materi yang berlimpah, rumah yang baik, kendaraan yang baik, saldo tabungan yang baik. Tetapi tidak jarang tergelincir bahwa untuk mendapatkan semua itu, cara yang dipakai justru cara yang jahat. Sabda Tuhan dalam kitab Amos ini
merupakan peringatan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Amos, dan ini ditujukan kepada umat Tuhan di Israel Utara. Mereka saat itu berlomba-lomba untuk mewujudkan kesejahteraan hidup, hidup yang nyaman, hidup yang baik, hidup yang bahkan berkelimpahan. Tetapi coba perhatikan, mungkin Bapak Ibu bisa baca perikop sebelumnya. Di sana dinyatakan bahwa yang mereka lakukan justru mereka mengubah keadilan, menghempaskan kebenaran. Mereka menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang mereka miliki untuk mengejar segala sesuatu yang mereka nilai baik untuk hidupnya, kenyamanan, bahkan kemewahan. Tetapi cara yang mereka pakai jahat, dan itu tidak benar. Itu tidak akan diterima di hadapan Tuhan. Sehingga firman tadi mengingatkan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Jadi orang-orang saat itu yang berkesempatan merasakan hidup yang baik, hidup yang nyaman, hidup yang sejahtera dan berkelimpahan, mereka pikir dan mereka berkata bahwa ini karena Tuhan menyertai mereka. Tetapi di mata Tuhan jelas tidak, dan itu dinyatakan melalui Nabi Amos, menegur mereka. Tuhan sesungguhnya tidak menyertai mereka. Karena apa? Mereka melakukan yang jahat. Jadi mereka kembali diingatkan, kalau menginginkan sesuatu yang baik, tujuan yang baik, ya carilah dengan cara-cara yang baik juga, bukan cara-cara yang jahat. Dan ini juga mengingatkan kepada setiap kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita jatuh seperti umat pada masa Nabi Amos yang ingin merasakan hidup yang baik, yang nyaman, yang berkelimpahan, tapi justru menggunakan cara-cara yang jahat, cara-cara yang tidak baik. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Tujuan yang baik harus melalui proses yang baik juga. Karena tujuan yang baik tetapi diraih dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang jahat, maka itu pun akan jahat di mata Tuhan. Sama juga, banyak orang mungkin berpikir ketika dia sudah berbuat jahat dan mendapatkan sesuatu, maka supaya ia dipandang baik oleh manusia dan bahkan oleh Tuhan, maka dia akan menggunakan hasil kejahatannya untuk melakukan kebaikan, dan seolah-olah kejahatannya sudah ditebus. Tidak. Segala sesuatu yang baik harus diupayakan dengan cara yang baik, bukan cara yang jahat. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh diberkati oleh Allah. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan mari kita mengupayakan segala sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Amin.